Sebelumnya aku potong satu tanganmu dan satu tangan Taishang. Tapi ternyata Hong Jun sudah menyambungnya untuk kalian. Teratai emas kekacauan pelindungmu terpotong satu kelopak. Hari ini aku tidak keberatan memotong kalian lagi. Pantas saja ini pemberian dari Buddha Mahavairocana. Kekuatannya memang tidak bisa diremehkan. Sayang sekali sekarang kau tahu sudah terlambat. Hari ini aku tidak akan memaafkanmu. Trik kecil. Kukira ular Hunyuan ini sangat hebat. Ternyata biasa saja. Cuma bisa mengalahkan orang suci kecil sepertimu. Pendeta tua, kau masih tidak mau melepaskan kakak seperguruanku? Kalau tidak, hari ini kau akan membayar mahal. Hahaha. Takut kalian bertiga tidak punya kualifikasi. Ayo, Sakyamuni. Hari ini aku yang pertama akan menghancurkanmu. Pendeta hari ini, lihat bagaimana kau bisa lolos dari genggaman kami. Aku pikir kau, Bodhi, begitu kuat. Bahkan guruku pun tidak bisa mengalahkannya. Sepertinya hari ini kau pasti mati, dan kau juga sangat dilebih-lebihkan. Kau sebenarnya hanya biasa saja. Para murid, kita lanjutkan serangan. Bertekad untuk membasmi bencana tiga alam ini. Baik, hari ini aku akan mengeluarkan kekuatan absolut, agar kalian melihatnya. Hahaha. Tak tahu diri? Sepertinya kau belum tahu kekuatan benda ini. Yuan Shi Tianzun. Hari ini aku akan menghancurkannya untukmu. Pendeta, beraninya kau? Pendeta, kau benar-benar menghancurkan pusakaku. Aku tidak akan memaafkanmu. Pantas, ini pemberian Mahavairocana. Pendeta, kau mengganggu kami belajar Dharma. Hari ini aku tidak akan memaafkanmu. Kukira benda ini sangat hebat. Ternyata biasa saja. Aku tidak takut. Tidak, ini tidak mungkin. Kau masih belum mati? Ini adalah pusaka tertinggi agama Buddha. Keluarkan semua kekuatanmu, Sakyamuni. Kalau tidak, hari ini aku akan menyita pusakamu. Sakyamuni, kau masih mau melanjutkan? Pendeta, aku tidak akan memaafkanmu. Hanya ini? Apa pusaka ini? Kenapa begitu menakutkan? Aku tidak bisa kalah darimu, tidak. Pusaka kuno. Lonceng Dong Huang, berani bertarung? Kau hanya punya satu pusaka ini? Kalau aku tidak pakai benda ini, hari ini aku pasti tidak bisa mengalahkanmu. Oh ya, tingkat kultivasimu dan aku berbeda jauh, bahkan jika kau punya artefak tak tertandingi. Kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Aku tidak percaya. Mohon Mahavairocana musnahkan orang ini, berikan kami keadilan. Mohon Mahavairocana musnahkan orang ini, berikan kami keadilan. Mahavairocana, kita bertemu lagi. Sungguh hebat. Bahkan hanya bayangan. Bahkan jika yang asli datang, aku tidak takut sedikit pun. Sudah datang? Kau Mahavairocana, juga tidak sekuat legenda. Bahkan sekarang aku belum bisa menghilangkan bayanganmu.
Yuanshi Tianzun. Kalian berdua masih mau menggunakan senjata ajaib untuk bertarung denganku? Kau benar-benar mengalahkan bayangan Mahavairocana? Siapa sebenarnya dirimu? Siapa aku? Kalian kan sudah tahu? Yuanshi, apakah kau bersedia memanggil Hong Jun ke Pulau Kunlun ini? Kami kalah. Bukan tandinganmu, kau menang, Daoyo. Kembali dan beritahu Hong Jun, jangan ikut campur. Jika tidak, sebulan dari sekarang, aku tidak akan melepaskannya. Sakyamuni. Tapi sebulan dari sekarang, aku juga akan menindihmu selama 500 tahun. Batu giok chaos khusus. Hong Jun Daoyo. Aku memberimu sesuatu. Ada apa ini? Taishang, mengapa roh primordialmu ada di dalam labu ini? Guru, tadi kami kalah, murid disegel olehnya di dalam labu. Kawan, kau terlalu berlebihan. Pertarungan belum dimulai. Kau sudah menindas muridku, kau benar-benar tidak menghormatiku. Muridmu lah yang pertama menantangku. Aku hanya menerima tantangan. Kaulah yang pertama menutup telinga kami. Kau yang salah pertama dalam hal ini. Karena dia tidak mau berceramah. Ikuti aku kembali ke Gunung Lingling. Aku sendiri yang akan berceramah untuk kalian. Bodi, bawa muridmu ke istana Zixiao untuk mendengar ceramah. Aku juga akan membawa muridku ke tempatmu untuk mendengar ceramah. Taishang, Yuanshi, Tongtian, dan seluruh kekuatan istana surgawi, semuanya ikut denganku. Kalian ingin mendengar ceramah bodiku? Kalian belum cukup layak? Hong Jun hanya mengajarkan jalan kecil, sedangkan aku mengajarkan jalan besar. Gurunya lagi memblokir suara dengan hukum. Kawan, kau keterlaluan. Kenapa muridku tidak boleh mendengar ceramahmu? Kau juga seorang yang berkuasa besar. Apakah itu adil? Aku terbuka dan jujur, tapi kau diam-diam melarang mendengar. Hari ini kami memaksa mendengarkan ajaran, lalu bagaimana? Aku akan menghancurkan formasi pelindungmu ini. Bertarung sedikit pun tak masalah, kalian mundur. Baik, guru. Baik, kalau begitu, bagaimana aku bisa merusak kesenanganmu? Hari ini kita bertarung dengan formasi ini, kau menyerang, aku bertahan. Putih Laodao, mati untukku. Hanya ini, Zhang Yuren, Wang Mu, dengan kalian, dengan kekuatan kecil ini, pantaskah juga ingin bertarung denganku? Semuanya mundur. Hong Jun Laozu, lanjutkan, kita harus membunuh pendeta tua ini, kembalikan keadilan bagi istana surgawi. Menyerahlah, Putih Daoyo. Hari ini aku pasti akan membuat murid-murid mendengarkan ajaranmu. Kau bahkan tidak bisa menembus formasi ini. Bagaimana bisa mendengarkan? Hong Jun Daoyo. Sampai sekarang, kau masih tidak puas? Keluarkan lampu suci besarmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak memberi muka padamu hari ini. Aku bertarung dengan gurumu. Kalian keluar, dan membuat keributan, itu tidak patuh aturan. Kalau begitu, aku akan menyegel kalian. Saudara Putih, aku tidak percaya kau tak terkalahkan. Ini adalah teknik penyerapan jiwa bagua yang kupelajari dari Fuxi. Kau harus berhati-hati. Ya. Kalau begitu, silakan, saudara, tunjukkan kemampuanmu. Bayangan kapak pangu. Itu bayangan kapak pangu. Ah, kapak pangu asli sudah rusak bahannya, tersebar di seluruh alam primordial. Itu kapak dewa yang digunakan Kaisar Pangu saat membuka langit. Hahaha. Meskipun hanya bayangan, tapi cukup untuk mendominasi alam primordial. Mungkin putih ini akan mati. Guru, hati-hati. Benda ini terlalu kuat. Aku khawatir kau tidak akan mampu melawannya. Kalian, hati-hati. Aku sendiri juga tidak bisa menjamin bisa menahannya. Kalian di dalam pelindung mantra ini, jangan keluar.
Kalian bertiga di sini, sebelum pertempuran besar ini selesai. Tidak ada yang boleh keluar. Apakah kau berani bertarung? Jika aku menghancurkan pelindungmu, murid-muridku bisa mendengar apapun. Jika tidak, aku akan membawa mereka pergi. Bagaimana? Hong Jun, kau benar-benar berpikir benda itu bisa mengalahkanku? Apalagi itu hanya ilusi kapak pembuka langit, bahkan jika itu adalah artefak nyata. Kau belum tentu bisa mengalahkanku. Oh, begitu? Kalau begitu, ayo kita lihat saja. Asalkan Patriark Hong Jun menggunakan seluruh kekuatannya, membunuh pendeta tua itu pasti mudah. Hahaha. Sudah datang? Kalian pikir pantas bertarung denganku? Semua orang, ikut aku mengaktifkan artefak, hancurkan penghalangnya. Kalian masih ingin melanjutkan? Ini harus berakhir, saudara Bodi. Kali ini aku tidak percaya, kau masih bisa bertahan. Sir. Oh, kalau begitu ayo saja. Tidak, ini tidak mungkin. Benda ini adalah bayangan. Kapak Pangu, ternyata tidak bisa menandingimu. Saudara Bodi. Apa nama jurusmu barusan? Satu bunga satu dunia, satu pohon satu bodi. Saudara, pikirkan sendiri, kamu sudah kalah. Kekuatan batas ini sebenarnya tidak cukup kuat. Alasan utamanya adalah level kalian belum cukup, tidak bisa menembus dengan kekuatan mental. Aku di sini mendengar dengan sangat jelas dan terang benderang guru, lalu apa yang harus kami lakukan? Guru tidak bisa membantu kalian dalam hal ini, menurutku, lebih baik tidak usah mendengarkan ceramah ini. Ikut aku pergi. Guru harus kembali untuk memahami garis keturunan Pangu. Zhang Yuren, Ibu Suri. Kalian melihat Gunung Cuncun milikku, menjadi seperti ini. Sekarang kalian mau pergi? Tidak mau duduk dan bicara? Pendeta Bodi, kamu mau apa? Semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Kalau tidak, bagaimana mungkin istana surgaku melakukan ini? Hah, aku yang melakukannya? Kenapa? Hah, apa kamu masih mau aku tinggal? Tidak boleh? Apa yang tidak berani? Wukong bawa kakak-kakakmu untuk menghalangi kekuatan istana surga. Tahu kenapa aku menghalangi kalian? Kau Zhang Yuren tidak hanya membunuh muridku, tetapi juga meledakkan tempat latihanku. Hari ini kuberi kesempatan bawa orang-orang istana surga untuk memperbaiki tempat latihanku kembali seperti semula. Jika tidak, kalian tidak bisa pergi setapak pun. Berani-beraninya Kaisar Giok menguasai 3 alam dan 6 jalan. Mana bisa aku beri kau tempat latihan? Sungguh keterlaluan. Kuberi kau waktu 1 dupa untuk berpikir. Jika istana surga tidak setuju, aku akan menyegel kalian di sini selama 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, barulah formasi ini akan lenyap. Putih Lao Dao, kau berani? Aku adalah Kaisar Giok. Jika kau menyegelku, itu berarti kau melawan Tian Dao. Tian Dao tidak akan melepaskanmu. Dan juga Hong Jun Laozu, pada waktunya dia akan menuntut keadilan untukku. Dia juga tidak akan melepaskanmu. Haha, sungguh besar mulutmu. Kalau begitu, maka aku akan menyegel kalian. Tidak, jangan segel kami. Baiklah, kami akan lakukan saja. Kau yakin bukan karena aku mengancam dan menyogok, memaksa kalian? Tidak, tidak. Itu atas kemauan kami sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Daoist Body. Hoem. Aku beri waktu sebulan untuk membangun tempat kultivasi. Jika tidak, kalian semua tidak bisa pergi, dan ingat, jangan mencoba melarikan diri. Jika tidak, akibatnya akan sangat buruk. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan tubuh emas Buddha. Haha, aku tidak akan memberimu kesempatan. Wukong, Hongdu, kalian kesini, sekalian kesini sebentar. Ada perintah apa, Guru? Kalian berdua bawa benda ini, buka di luar kuil Lei Yin. Aku akan menyerap keberuntungan Shakyamuni untukku. Jangan biarkan dia mencapai tubuh emas Buddha. Sementara itu, dalam 1 bulan, pertarunganku dengan Hong Jun
Aku tidak ingin Shakyamuni membantu dengan tubuh emas Buddha. Itu adalah berita buruk bagiku. Guru, tenanglah saya, Sun Wukong pasti akan menyelesaikan tugas ini. Pergi dan usir 2 orang dari luar. Ingat, jangan menyakiti mereka, karena Buddha saat ini bukan tandingan Patriark Bodhi. Baik, Guru. Ini adalah vihara Lei Yin di surga barat. Siapa yang berani membuat onar di sini? Fengdu ada di sini bersedia belajar dari para biksu agung Buddha. Kamu hanyalah pengkhianat istana surgawi. Melawan istana surgawi sudah cukup. Apakah kamu juga ingin melawan Buddha? Lalu kenapa? Cepat usir kedua orang ini, jangan biarkan dia mengganggu kultivasiku. Aku berada di tingkat Zunsheng, setara dengan Shakyamuni, hanya kalian yang berada di tingkat Daluo Jinshian. Berani bertarung denganku? Tua Rulai, hari ini kami tidak akan membiarkanmu mencapai tubuh emas Buddha besar. Kamu menekan Sun di bawah gunung 5 elemen. Aku sudah kehilangan 1 lengan. Sekarang Sun ingin bertarung mati-matian denganmu. Shakyamuni, kamu masih tidak mau keluar? Atau kamu memaksaku masuk ke dalam? Hancurkan Gunung Ling? Fengdu, sepertinya kamu benar-benar ingin melawan Gunung Ling? Tidak takut suatu hari mati di tanganku? Pecundang tidak berani muncul. Kita berdua sama-sama di tingkat Zunsheng. Mengapa aku harus takut padamu? Shakyamuni, karena kamu tidak berani muncul, hari ini aku akan masuk ke Vihara Lei Yin di Gunung Ling. Lalu kenapa? Masuk ke ruang kultivasi Hu, pikir aku tidak punya cara? 10.000 Buddha menghormati sumber, mantra welas asih, sutra hati Buddha, mantra Mahavairocana sutra hati Amitabha. Menyedot keberuntunganmu. Tunggu aku setelah bertempur dengan Hong Jun, aku akan melepaskanmu. Jangan sombong. Pasti akan meminta bantuan Mahavairocana. Aku siap kapan saja. Kembalilah, Wukong gurumu akan berkhotbah. Kalian tunggu di sini, gurumu akan pergi ke alam baka mencari Houtu dan Kshitigarbha. Akan patuh pada perintah guru. Aku, Hong Jun, ada urusan tolong Houtu dan Kshitigarbha keluar untuk bertemu. Tidak tahu ada apa yang dicari rekan. Kalian berdua pasti tahu tentang kekacauan di 3 alam akhir-akhir ini. Orang ini mengacaukan 3 alam. Kami tahu. Tidak tahu kedatangan kali ini. Aku tidak yakin bisa menang. Minta bantuan kalian berdua, aku tidak. Kami sudah kalah oleh orang ini. Mungkin akan mengecewakanmu. Jika membantu aku mengalahkan orang ini, suatu hari saat berkhotbah, kalian berdua akan jadi tamu kehormatan. Kalau begitu, kami setuju. Tapi, murid Tong Tianmu, Apa? dia dekat dengan pendeta tua itu. Kamu coba saja nanti. Guru, mengapa menggunakan indera spiritual? Menyapu ingatan murid. Bagaimana hubunganmu dengan Bodhi? Mengapa tidak membantu? Masih dendam karena perang Fengshen menargetkan Sekte Jie? Mana berani murid? Aku tidak punya hubungan apapun dengan Bodhi. Adik Tong Tian memang punya hubungan rumit dengan Bodhi. Yang dikatakan kakak senior benar. Karena kamu tidak mengakui, guru bersedia memberimu kesempatan untuk membuktikan diri. Tidak tahu bagaimana membuktikan. Murid bersedia menegakkan keadilan. Sederhana. Guru ingin kamu segera pergi ke Lingtai Fangchunshan, Siwe San Xingdong. Kemudian gunakan formasi Zuxian. Jebak Bodhi dan murid-muridnya. Dengan pengawasan 2 kakak seniormu, berani kau terima? Tong Tian, apa yang kau diamkan? Apa kau tidak mau menyetujui ini? Kau benar-benar punya hubungan dengan pendeta tua Bodhi? Murid tidak punya. Bagaimana mungkin murid punya hubungan dengan pendeta tua itu? Baik, murid setuju melakukan ini. Guru, saya dan adik kedua bersedia mengawasi adik Tong Tian. Adik Tong Tian, kenapa kita belum bergerak? Adik Tong Tian, ini bukan aku dan kakak kedua yang melaporkan. Guru memiliki kekuatan yang tak terbatas, tidak ada yang tidak dia ketahui di 3 alam. Mungkin dia merasakannya sendiri.
Kakak pertama benar. Kuharap adik Tong Tian jangan salah paham. Jika kau ingin membuktikan dirimu, dan membuat guru tidak curiga, keluarkanlah formasi pembunuh dewa, dan jebak pendeta tua itu di dalamnya. Kakak berdua, kalian benar-benar kelewatan. Kalian pikir aku tidak tahu? Tahu. Guru, kenapa dulu tidak curiga? Kenapa baru hari ini? Itu karena kalian? Hahaha. Kalian datang, biar saya dengar apa yang kalian bicarakan. Kira bisa menjebak saya? Kalian cepat pergi, semakin cepat dan jauh semakin baik, Intu Dani. Sebentar lagi, Gua Bintang 3 bulan sabit saya akan kedatangan tamu penting. Kenapa kalian bertiga juga datang mendengarkan ajaran? Ternyata kalian sangat menghargai saya. Bodohnya pendeta Bodhi. Berani masuk sembarangan ke dalam formasi ini. Jangan bilang, meskipun guruku ada di rumah. Dewi Nua masuk ke sini, harus diperlakukan dengan serius. Pusakaku. Pendeta tua Bodhi, kamu hancurkan pusakaku. Hari ini kamu pasti mati di dalam formasi ini. Yuan Shi Tianzun. Jika kamu tidak puas, masuklah dan lawan aku. Saudara Yuan Shi, jangan khawatir. Orang ini cepat atau lambat akan mati di dalam formasi pembunuh dewa. Lagi pula, guru pernah berkata, tidak akan mengizinkan keberadaan yang begitu kuat. Saudara Tong Tian, formasi ini kaulah yang mengaktifkannya. Tentu saja kaulah yang harus meningkatkan kekuatan formasi pembunuh dewa. Apa yang kau tunggu? Ini adalah kesempatanmu untuk membuktikan diri. Mau bertindak sekarang? Kalau begitu, rekan, berhati-hatilah. Aku akan mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengaktifkan formasi pembunuh dewa. Kuharap kau bisa menahannya. Hahaha, rekan Bodhi, akhirnya kau juga mendapatkannya. Hari ini, jika kau tidak bisa menghancurkan formasi ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Siapa yang menyuruhmu sebodoh ini? Sampai-sampai minta masuk ke dalam formasi ini? Pendeta Bodhi, di mana murid-muridmu? Kejayaanmu yang dulu sudah hilang? Jangan-jangan mereka juga meninggalkanmu? Tiga yang mulia. Murid-murid pendeta tua Bodhi ini bersembunyi di mana? Aku pikir sekarang kita bisa mengejar dan menangkap mereka. Lalu dikirim ke talenan pemotong setan untuk dihukum mati. Tidak. Kalian tidak boleh menyakiti murid-muridku. Siapapun tidak boleh. Murid-muridku dilindungi olehku, Bodhi. Siapa yang berani menyentuh mereka? Mantra es Bodhi, hancurkan. Aku bilang, rekan Bodhi, formasi pembunuh dewa, bukanlah sesuatu yang bisa kau hancurkan. Kami tidak akan menemanimu. Biarkan pasukan Istana Surgawi menangkap murid-muridmu. Bukankah itu lebih baik? Kau telah menyebabkan masalah besar seperti ini, jangan katakan itu padamu, bahkan murid-muridmu pun tidak akan terhindar dari hukuman. Kenapa kalian tidak melarikan diri? Dengan kekuatanmu, jangan bicara tentang kami, bahkan kekuatan alam surga pun bisa mengalahkan kalian. Raja Langit Tua, kalau kau mampu, lawan aku, Sun Gokong, guruku akan tahu, pasti tidak akan memaafkan kalian, dan juga 3 king. Monyet nakal. Dia sudah dikurung oleh 3 dewa tertinggi dengan formasi pembunuh dewa. Tidak sampai 24 jam, dia akan berubah menjadi genangan darah. Sekarang, 3 alam dan 6 jalan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Tian Peng menangkap semua orang ini dan membawa mereka ke alat pemenggal setan. Sebelumnya mereka tidak bisa dibunuh karena dibantu oleh Dewa Hong Jun. Kali ini aku yakin dia tidak akan ikut campur. Baik, Nyonya. Silakan 3 dewa agung pergi ke alat pemenggal setan di istana untuk mengawasi eksekusi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Ayo, 2 saudara seperguruan, setelah semua ini, akhirnya masalah ini selesai. Setelah aku memahami darah Pangu, aku akan mengambil alih dirimu, dan mewariskan formasi ini kepada muridku, Sun Wukong.
Pergi dan beritahu dunia barat untuk kukatakan bahwa pendeta Bodhi sudah mati. Ancaman bagi istana telah dihilangkan. Siap. Dewi Chang'e, kamu pimpin para bidadari untuk menghias dengan lampu dan dekorasi. Istana kita akan merayakan kematian Bodhi dan berita kematian murid-muridnya. Dan juga Dewa Api kalian bawa orang ke Vihara Leyin di barat, sampaikan kepada Buddha Tathagata. Katakan bahwa pendeta Bodhi sudah mati, minta dia datang merayakan. Siap. Seorang suci jalur langit yang agung bahkan melampaui keberadaan Hongjun akhirnya meninggal. Saudara senior, bukankah sebaiknya kita berdua pergi memberi penghormatan, atau melihatnya secara langsung? Bukankah Bodhi sudah mati sekali sebelumnya? Mungkinkah kali ini dia benar-benar mati? Pergi saja tidak apa-apa. Jika orang ini gugur dalam perang, maka pasti di Tiongkok Timur telah muncul sesuatu yang lebih kuat. Bolehkah saya bertanya pada Yudi? Istana Surga mengirim utusan untuk memberitahu bahwa Bodhi sudah meninggal. Tapi tindakan ini jelas-jelas perayaan. Mana ada sedikit pun rasa sedih. Jangan-jangan kalian sangat berharap Bodhi mati? Kalian berdua dari barat tidak tahu, Istana Surga kami bukannya tidak sedih, tapi tidak bisa bersedih. Kekuatan spiritual Bodhi tak terbatas, dia adalah yang terkuat di Tiongkok Timur. Kematiannya adalah kerugian terbesar bagi kami. Tapi Bodhi memberitahu bahwa semua ini adalah takdir. Bahkan orang selevelnya pun harus menerimanya. Ini adalah darah Pangu yang mencapai tingkat pertama. Bangkitkan makna sejati Pangu. Memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan bumi, kekuatan mengerikan yang bisa dengan mudah menghancurkan 3 alam. Tingkat kedua akan membangkitkan kapak Pangu. Ini adalah kapak dewa yang membelah langit dan bumi. Dijuluki artefak nomor 1 di era purba, dapat membelah langit dan merobek bumi. Kekuatannya tak terbayangkan. Sampai tingkat ketiga, akan membangkitkan tubuh fisik Pangu. Memiliki kekuatan absolut yang sebanding. Inilah yang disebut tak terkalahkan. Formasi ini sangat kuat, tidak bisa sembarangan digunakan. Saudara Tong Tian Dao, aku cukup mengambil 2 pedang dewa darimu, agar nanti saat dipaksa Hongjun, kau tidak tergoda mengaktifkan formasi ini. Hongjun, kau benar-benar pikir formasi ini bisa membunuhku, Bodhi? Sungguh berkat dirimu, jika tidak, aku tidak akan bisa memahami lapisan pertama dari garis keturunan Pangu. Murid-murid, jangan takut, gurumu segera tiba. Aku sudah merasakan keberadaan kalian. Istana Surga ingin membunuh kalian, mana mungkin gurumu tidak peduli? Fengdu, kau mengkhianati Istana Surga. Ini artinya kau menjual tuannya untuk keuntunganmu. Sebelumnya ada bantuan dari Hongjun Laozu. Kali ini, aku jamin tak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Setiap dewa yang dieksekusi di altai pembunuh setan tidak akan bisa bereinkarnasi. Mati, jiwa dan rohnya hancur. Kali ini kalian mati, bahkan pendeta tua Bodhi tidak bisa menyelamatkan kalian. Bunuh kami, Istana Surga juga tidak akan luput dari kehancuran oleh senior Bodhi. Hanya satu, formasi pembunuh dewa, telah dihancurkan oleh beliau, hanya masalah waktu. Kau terlalu melebih-lebihkan pendeta tua Bodhi, dan meremehkan formasi pembunuh dewa. Bahkan guruku, Hongjun Laozu, pun Tidak berani sembarangan memasuki formasi ini. Meskipun dia setara dengan guruku, dia tetap tidak berani memasuki formasi pedang pembunuh dewa ini. Istana Surga, segera kirim orang untuk memenggal mereka. Ayo, semua dewa Istana Surga, keluarkan sihir kalian. Serang kelompok ini tanpa ampun. Kaisar Ziwei, Kaisar Chansheng dari selatan, dan Kaisar Gouchen Shanggong. Kalian semua bergerak bersama. Siap laksanakan. Jika kalian berani membunuh Sun ini, Raja Surga Tua, dalam 3 hari, guruku bisa menghancurkan kalian. Bunuh mereka. Siapa yang berani menyentuh murid-muridku, hari ini, aku pasti akan menghancurkan jiwa dan rohnya. Bahkan tidak ada kesempatan untuk bereinkarnasi. Kekuatan mengerikan apa yang datang? Apakah itu Hongjun Laozu? Atau mungkin Niwan Yang Niang? Itu adalah Putih Laodao. Dia ternyata belum mati. Bahkan formasi Zuxian pun tidak bisa membunuhnya. Sebenarnya apa identitas orang ini? Guru. Haha. Guru, tolong aku. Jangan takut, murid-muridku, gurumu sudah datang, dan kamu mau membunuh muridku? Kamu tidak hanya menghancurkan tempat kultivasiku, tapi juga mau membunuh muridku. Sekarang coba bunuh satu saja di depanku. Siapa lagi yang mau membunuh muridku? Membunuh muridku? Keluarlah. Mau lari? Aku tidak akan memberimu kesempatan. Wukong. Guru, ada perintah apa? Orang ini ingin membunuhmu, kan?
Hari ini gurumu memberimu kesempatan balas dendam. Pergi, patahkan lengan dan kakinya, hancurkan seluruh organ dalamnya. Setelah gurumu menyelesaikan urusan dengan 3 king, baru kita urus mereka. Terima kasih, Guru. Kera nakal, Ratu Ibu adalah ibu dari 3 alam, jika kau menyentuhnya akan melanggar hukum langit. Apa itu hukum langit? Dengan aku, Bodi, di sini, Bahkan Hong Jun pun tidak berani mengaku sebagai hukum langit muridku. Silahkan bertindak. jika dia berani melawan, gurumu akan mengurusnya untukmu. Baik, Guru. Kera nakal. Aku bahkan berdiri, untuk kau pukul tidak akan bisa melukaiku sedikit pun. Kau hanyalah seorang Bima Wen rendahan. Jika Istana Langit tidak mengendurkan pertahanan, dengan apa kau bisa masuk ke gerbang selatan kami? Semua ini hanya akting bekerja sama dengan Buddha, hanya untuk menjadikanmu pengambil sutra dari barat. Hah, benarkah? Bagaimana jika aku yang turun tangan? Muridku, coba sekarang saja. Ingat, tahan kekuatanmu, gurumu saat ini belum ingin Ratu Ibu ini mati. Nenek sihir, aku Sun Gokong tidak akan melepaskanmu hari ini. Ah. Kau ganggu aku, kau bekerja sama dengan Gunung Ling untuk akting. Kau menjebakku. Menyuruhku menjadi pengambil sutra. Semua, untukku. Tangkap pendeta tua ini dan semua muridnya. 3 yang mulia, kumohon kalian turun tangan. Siapa berani? Hari ini aku akan menghancurkannya hingga tak bersisa. Bahkan tidak ada kesempatan untuk bereinkarnasi. Rekan Bodi, perkara ini pihak barat kami tidak terlibat. Kuharap kau tidak salah paham. Bahkan formasi pembunuh dewa, formasi terhebat di alam purba, tak bisa menjebakmu. Pendeta tua, sebenarnya siapa kau? Kau tidak berhak tahu identitasku. Kakak senior, jangan khawatir. Sebelumnya aku sudah mengirim pesan ke guru, aku yakin beliau akan segera datang. Pedang ini ada 4 bilah. 2 sudah kusita. Demi 3 alam tidak terkena dampak, jadi, rekan Tong Tian, aku hanya bisa mengembalikan 2 barang ini padamu. Sekaligus beritahu Hong Jun, jangan kira formasi pembunuh dewa yang kecil bisa menjebakku. Bahkan jika dia menggunakan giok penciptaan, tidak bisa melukaiku sedikit pun. Istana Surgawi, bukankah kalian ingin membunuh murid-muridku? Ayo, lakukan. Kenapa Hong Jun tidak datang? Apa dia takut padaku? Tidak berani bertarung? Pertarungan terakhir antara aku dan dia, pasti dia tidak berani datang lebih awal. Rekan Hong Jun akan segera datang. Tapi Houtu sebelumnya selangkah Istana Surgawi. Aku Houtu membantumu. Ratu Houtu sudah datang. Karena Houtu sudah datang, bagaimana mungkin aku, Siti Garba, tidak datang? Istana Surgawi. Hari ini aku, Siti Garba, juga membantumu. Terima kasih kepada 2 rekan atas bantuannya. Asal orang ini disingkirkan, dunia akan damai. Guru saya Hong Jun, pasti akan membantu kalian menjadi suci. Ternyata Hong Jun sudah membuat perjanjian dengan kalian. Houtu, Siti Garba, aku. Sebelumnya saya kira kalian akan tahu situasi, ternyata saya masih terlalu menilai kalian. Rekan sudah membuat 3 alam begitu kacau. Apa masih tidak berniat berhenti? Meskipun kamu kuat, tapi tidak bisa melawan semua kekuatan timur dan barat sendirian, kan? Rekan salah paham. Kami berdua tidak ikut campur dalam urusan ini, kami tetap netral. Ayo sini, 10 Raja Yama. Apa kalian tidak takut aku mencopot jabatan kalian? Ada apa? Apakah aku tidak bisa menyuruh kalian lagi? Ulangi sekali lagi. Kalian jadi datang atau tidak? Siapa berani menyentuh orangku? Bahkan Houtu pun tidak boleh. Oh ya, benda ini,
Apa ada yang mengenalnya? Hanya seorang semisaje, apa jimat kuat yang kau miliki? Aku berdiri saja kau pukul, tetap tidak terluka sama sekali. Pendeta Bodhi, jangan sombong. Ini adalah pertarungan antara aku dan Hong Jun. Kalian hanya sebagai pembantu, tidak layak disetarakan denganku. Lebih baik tunggu Hong Jun datang dulu. Dan lagi, kalian berpihak pada Hong Jun sudah pikirkan? Jika Hong Jun kalah, bagaimana aku akan menangani kalian saat itu? Guru datang, salam guru. Salam Zuzu. Padahal kau juga seorang sage. Ternyata suka juga main trik palsu begini. Dua teman sejalan kalian datang. Tak disangka dua teman sejalan dari barat, juga datang membantu aku Hong Jun. Karena teman Hong Jun meremehkan pedang Zuxian. Maukah kau mencoba memecahkannya? Murid-murid, cepat pahami makna sejati Dao ini, adalah pusaka bawaan dari guru agung kalian, Jadedis, penciptaan, bisa membantu kalian menjadi sage. Selama aku ada, mana bisa biarkan kalian memahaminya. Tidak tahu diri. Sangka punya body sebagai dukungan, kau jadi seenaknya sendiri. Feng Du, kau bunuh murid pengolah pilku. Hari ini aku akan balas dendam untuk muridku yang malang itu. Hari ini aku akan menghancurkanmu, Feng Du. Membunuhku? Aku tidak bisa membiarkan guruku bertempur sendirian. Saudara Tong Tian, sampai saat ini, kau masih tidak mau membantu guru? Hanya dewa kecil sepertimu berani melawanku, mencari mati? Feng Du, kau hanya setengah dewa. Mana mungkin kau layak bertarung denganku? Malu-maluin, sebagai santo, kalian kerahkan semua tenaga untuk membunuh muridku? Kurang ajar. Rekan, kau sebagai santo Tian Dao, bunuh muridku, muka kau tebal, hari ini aku Hong Jun tidak akan memaafkanmu. Kalian tunggu di sini dulu, pertempuran ini urusanku. Murid-muridku, kalian tidak boleh keluar dari tempat ini. Ini adalah formasi yang aku buat, bisa melindungi kalian semua. Tidak buruk. Kau bisa melukaiku? Rekan Hong Jun, kau boleh bangga akan hal ini. Ini hanya permulaan. Rekan putih, aku Hong Jun tidak akan membiarkanmu hidup. Aura yang sangat kuat. Siapakah sebenarnya Bodhi ini? Tidak hanya bisa melukai suamiku, Fuxi, tapi juga bisa bertarung dengan adik seperguruanku, Hong Jun. Karena di 3 alam muncul seorang Bodhi, yang mengacaukan ketertiban 3 alam, dan bahkan mengalahkan suamiku. Sepertinya aku harus turun tangan. Suamiku, kita serang bersama. Bantu adik seperguruanku, Hong Jun, untuk mengalahkan orang ini. 3 alam ternyata melahirkan seorang yang begitu kuat, dan mengancam 3 alam. Sepertinya aku, Xuan Yuan, perlu membantu Istana Langit. Saudara Bodhi, kau pikir aku, Hong Jun, hanya memiliki sedikit kekuatan? Kau salah besar. Salah besar, salah besar. Jika begitu, bagaimana bisa Sun King menjadi muridku? Oh ya? Saudara Hong Jun, apakah kau menginginkan harta karun ini? Benda seperti ini, sayang sekali jika dihancurkan. Menghancurkan Zhao Huayu di milikku? Aku, Hong Jun, tidak akan membiarkanmu berhasil. Hong Jun Laozu, aku akan membantumu. Hanya setengah suci berani melawanku? Meskipun kau memiliki senjata primordial, tidak akan mampu mengalahkanku. Nyi Hao Tu, Bodhisattva Ksiti Garba, apakah kalian tidak kunjung bergerak?
Houtu dan Siti Garba, hanya segini kekuatan kalian? Meskipun dengan bantuan kalian, Hong Jun pun tidak akan mampu melawanku. Rekan Hong Jun, tidakkah kau akan mengerahkan seluruh kekuatanmu? Kalau tidak, hari ini kau akan menjadi malu. Ah, orang ini mengacaukan 3 alam. Semua orang harus membunuhnya. Houtu dan Siti Garba, semua kekuatan dari Istana Surga, maju bersama. Asalkan orang ini mati, aku Hong Jun akan mengajarkan Dao kepada kalian, sampai kalian menjadi orang suci. Ah, hanya ini? Tidak cukup. Tidak cukup, Houtu dan Siti Garba, kalian seharusnya bisa tetap netral. Namun kalian datang membantu Hong Jun. Kalian sudah menyinggung perasaanku. Aku orang yang pendendam. Tidak akan melepaskan musuh manapun. Bodi, kau lancang sekali. Meskipun kau kuat, kami bukanlah lawan yang lemah. Hehe. Sepertinya sudah saatnya menunjukkan kekuatan sejati. Kau benar-benar hendak menghancurkan langit ini? Bodi, jika langit runtuh, apa kau yang akan menahannya? Karena kalian ingin melawanku, apa salahnya aku menghancurkan langit ini, jika aku tak bisa melindungi muridku sendiri? Untuk apa langit ini, Guru Hong Jun? Cepat hentikan Bodi menghancurkan langit. Bodi, hari ini aku, Hong Jun, tak akan membiarkanmu berhasil. Jika kau hancurkan langit, maka aku hancurkan kau. Bodi, hari ini kau tak akan selamat, binasa kau, Bodi. Di 3 alam, tak ada yang bisa melukaiku. Lalu di zaman purba, adakah yang bisa melukaimu? Tidak ada. Karena saat bencana alam, kau, Hong Jun, sudah tak berani muncul, benar? Kau tidak begitu hebat juga, Bodi. Aku tak merasakan aura Duo Bao dari barat. Apa kau membunuhnya? Aku belum ingin membunuhnya sekarang. Aku tiba-tiba berubah pikiran. Aku juga ingin membentuk tim pencari kitab suci. Mereka pergi ke barat untuk menyebarkan ajaran Tao. Dan Buddha yang menjadi pengawalnya. Bagaimana menurutmu? Kurang ajar, Buddha adalah agama Buddha. Bagaimana mungkin Buddha menjadi pengawalmu? Ini urusanku. Beraninya kau ikut campur? Hong Jun, hari ini aku akan membunuh muridmu. Ayo, guiding. Cepat rebut pecahan manik penenang dewa, jangan sampai diambil orang lain. Barang sepele ini, tidak usah. Para murid, jangan pergi. Kakek, guruku Sakyamuni. Beberapa hari lalu, dia disegel di suatu ruang oleh Bodi tua, tidak bisa keluar. Mohon bantuan kakek. Haha, bagus, aku yang melakukannya. Ini adalah ulah Sakyamuni dan Istana Surgawi, wajar jika aku mengajari mereka. Apa yang perlu ditakutkan? Kenapa? Apa kau Hong Jun tidak setuju? Coba selamatkan Sakyamuni, kalau kau mampu. Kau menyegel cicitku Sakyamuni, maka aku Hong Jun hari ini akan menyegel semua muridmu. Tidak mungkin, kenapa? Apa yang tidak mungkin? Hong Jun, ku dengar kau juga sedang memahami darah Pangu. Sudah sampai tahap berapa? Jika aku mengerahkan kekuatan sebenarnya, kau akan kalah telak. Dan Gomani? Guru, gunakanlah teknik Satuki menjadi 3 jelas yang kau ajarkan padaku. Benar, rekan Dao Bodi. Apakah kau bersedia mencobanya? Rekan Dao Bodi, saat ini aku memiliki 4 orang sage surgawi yang membantuku. Entah apakah kau punya cara untuk mengatasinya, atau teknik klon yang kuat ini telah melahirkan 3 orang kuat yang setara dengan Hong Jun. Rekan Dao Bodi sepertinya dalam bahaya. Haruskah kita berdua pergi membantunya? Bodi, jangan bertindak dulu, lihat saja bagaimana perkembangannya. Pertarungan para ahli dari timur, yang mengakibatkan kematian, akan menguntungkan pihak barat. Guru yang awalnya tidak unggul, dengan teknik ini, Hari ini pertarungan dengan sesepuh Bodi, mungkin akan segera berakhir. Teknik ini memang cukup kuat, tapi kau, Hong Jun, masih belum sebanding denganku.
Kita berdua sama-sama mengolah darah Pangu, entah sejauh mana pencapaian rekan Dao Hongjun. Teknik ini sangat sulit dipelajari, aku sendiri tidak bisa menguasainya. Tapi kau, rekan Dao Body, juga tidak bisa mempelajarinya. Hamha, hari ini aku akan menggunakan teknik klon ini untuk membunuhmu, memusnahkan roh primordialmu, menghancurkan tubuh fisikmu, membuatmu lenyap, tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Ini? Mungkinkah Panggu belum mati? Tidak, itu tidak mungkin. Kematian Panggu sudah menjadi kenyataan, mustahil. Apa mungkin Kaisar Panggu telah terlahir kembali? Jika tidak, kenapa ada aura ini? Atau mungkin Panggu merasakan langit akan runtuh, lalu bangkit kembali. Atau menampakkan wujud aslinya, untuk campur tangan dalam hal ini. Tidak, itu mustahil. Kau benar-benar memahami darah Panggu, meski hanya lapisan pertama, tetaplah keberadaan, yang menguasai 3 alam dan 6 jalur. Hongjun, saya ingin mencoba teknik avatarmu, dan kau ingin mencoba kekuatan darah Pangu milikku? Aku terbangun setelah tidur selama jutaan tahun. Hari ini turun ke Istana Surgawi di hadapan formasi Hongjun kalian semua, mengapa tidak tunduk? Hongjun, saya ingin kau tunduk. Saya menyuruhmu berlutut, kau dengar tidak? Pangu ada sebelum langit aku, Hongjun, tidak boleh berlutut pada langit, boleh berlutut pada Kaisar Pangu, tapi bukan kau, Pendeta Body. Inikah teknik avatarmu? Hari ini, rekan Hongjun, Kau kalah, selesai. Guru kalah siapa lagi? Rekan Hongjun kau kalah, ada kata-kata terakhir? Aku kalah. Saudara Body, aku akan memberitahu Sakyamuni untuk minta maaf, dan berjanji tidak akan pernah menyerangmu, juga murid-muridmu. Saudara Hongjun, masalah ini belum selesai. Kau tidak boleh menyerah. Itu Dewi Nua. Itu Kaisar Manusia Fusi. Dan juga Suanyuan, Senong, serta 5 kaisar datang. baiklah, karena semuanya sudah datang, mari kita selesaikan bersama. Fuxi, dulu kau bersujud padaku. Hah, dulu aku bersujud padamu, tapi bukan berarti kami semua akan bersujud padamu. Kakak, Salam untuk Bibi Nua, salam untuk 3 kaisar, salam untuk 5 kaisar. Aku sudah tahu masalah ini. Aku bertapa selama 10.000 tahun, baru tahu ada ahli sekuat ini di 3 alam. Bahkan kalian semua tidak bisa mengalahkannya. kakak, bukankah dulu kau meminjamkan pusaka alam? Bagaimana bisa kau baru tahu sekarang? Saudara Body, pikirannya sangat dalam, sampai bisa menyembunyikannya dari aku, Hongjun. Hari ini kakakku, Kaisar Manusia Fuxi, dan 3 kaisar serta 5 kaisar, sudah datang. Bukan hanya menambah langit, tapi juga menciptakan manusia. Nua, aku ada pertanyaan untukmu, maukah kau menjawabnya? Katakan saja. Anggap saja ini permintaan terakhirmu. Nua, kau sudah menjadi suci dengan menciptakan manusia, tingkatmu sudah mencapai, orang suci tahu. Kau menciptakan manusia, itu tidak apa, tapi kenapa kau membagi manusia menjadi kelas atas, menengah, dan bawah? Kenapa kamu membagi manusia menjadi tinggi rendah? Kenapa ada orang yang sejak lahir sudah menikmati kemewahan dan kekayaan? Kenapa ada orang yang hidup miskin sepanjang hidupnya, dan menderita penyakit seumur hidup, bahkan mati kelaparan, sakit, atau karena kecelakaan? Nua, kamu tidak adil, kamu malu menjadi Dewi Bumi, ibu umat manusia, semua makhluk setara, kamu tidak menepatinya. Kenapa air tidak bisa diratakan? Langit dan bumi tidak berbelas kasih, memperlakukan semua makhluk seperti jerami. Orang bijak tidak berbelas kasih, memperlakukan rakyat seperti jerami. Apakah kamu, rekan Tau Body, tidak tahu hal ini? Hahaha. Inilah penjelasanmu, sungguh penderitaan yang hebat. Astartatu, orang biasa hanya hidup beberapa puluh tahun, kamu membuat mereka menderita sepanjang hidup. Pendeta Tau Body, penderitaan yang kualami sebagai penguasa 3 alam, apakah sedikit? Total 1750 kalpa. Setiap kalpa berlangsung 129.600 tahun, apakah sedikit? Lalu, apakah kamu mati? Penderitaanmu hanya berakhir? Kamu tidak menderita penyakit apapun, kemiskinan dan ketidakadilan.
Lihatlah manusia di dunia fana, orang kaya mungkin bisa dimaafkan, kenapa langit lebih menyukai orang kaya? Kenapa tali selalu putus di bagian yang tipis? Kesialan selalu menimpa orang yang sudah sengsara? Jawab aku. Jika begitu, aku akan mengubah aturan dan tatanan 3 alam. Aku tahu ini sulit, tapi aku, Bodi, tidak takut. Omong kosong, urusan ini sudah disetujui oleh Tian Dao. Kamu pikir bisa seenaknya berubah? Apa itu Tian Dao? Apakah kalian para dewa yang tidak peduli penderitaan manusia? Dan masih angkuh di atas sana? Maaf, aku tidak setuju. Ayo, katakan pada Niwa, Fuxi, dan 3 kaisar serta 5 kaisar, biar aku lihat seberapa besar kekuatan kalian. Semua orang di sekitarku, ikuti perintahku, lancarkan serangan. Hari ini kita harus menyingkirkan orang ini. Saudara Setao, bisakah kau memecahkan formasi pembunuh dewa? Pasti formasi ini tidak akan menyulitkanmu. Hanya ini? Kurang. Niwa, aku kira kau sangat kuat, ternyata, hanya segini saja. Saudara Setao bilang aku tidak cukup kuat? Coba lihat apakah kau bisa memecahkan formasiku sekarang? Bagus, tidak mengecewakanku. Tapi entah apakah formasi ini bisa menahan diriku, serangan lonceng Dong Huang? Cepat perkuat formasi dengan sihir. Jangan biarkan dia menghancurkan formasi. Cepat hentikan. Tiang langit terakhir tidak boleh roboh. Jika tidak, kita harus menciptakan langit lagi. Kau masih datang? Apa senjata hebat yang kau punya? Keluarkan semuanya. Rekan, jangan terlalu sombong. Ini belum berakhir. Aku, Fuxi, hari ini tidak akan melepaskanmu. Energi yang sangat mengerikan. Siapa sebenarnya? Nua, Fuxi, Xuanyuan, Hongjun? 3 kaisar dan 5 kaisar juga turun tangan. Ini mungkin kekuatan terkuat di daratan Shenzhou. Pendeta Bodi, kalau berani, keluarlah. Kau tidak hanya menghancurkan kehormatan Buddhaku, tapi juga menyegelku. Aku tidak akan melepaskanmu. Sakyamuni, kau bukan tandingan Bodi, jangan gegabah. Saat ini, Buddha Amitabha akan segera keluar dari pengasingan. Suatu saat nanti, Membunuh Bodi ini bukanlah hal sulit. murid mengingatnya. Pendeta tua, jika kau tidak menyerah, aku akan mencekik monyet nakal ini. Beraninya kau melepaskan muridku? Ini pertarungan antara aku dan kalian, dia tidak terlibat. Jika kami melepaskannya, apa yang bisa mengikatmu? Lepaskan muridku. Berhenti, aku tidak ingin kera nakal itu mati. Kalau begitu, hancurkan kultivasimu sendiri, hancurkan senjatamu. Guru, aku tidak bisa setuju. Jika lakukan, kita semua akan mati. Kamu masih belum mau melakukannya? Hahaha. Lepaskan muridku. Dendam ini selesai selamanya. Hahaha. Selesai? Istana Surgawi tidak mau? Sekarang menyesal sudah terlambat? Semua bersiap berikan pukulan mematikan padanya. Apakah kau akan melakukannya, Dawis? Apa kau tega melihatnya mati? Jika tidak melepaskannya, aku akan membuatnya mati. Kalian semua akan ikut mati. Kenapa harus melepaskan? Berhenti. Muridku. Kau bunuh kera nakal ini. Hahaha, bencana dimulai darinya. Tidak perlu berterima kasih, Yang Mulia. Ini tugasku. Kaisar Giok benar sekali. Kera nakal itu tidak mati. Siapa yang menyuruhmu membunuhnya? Bodoh sekali. Semua bersiap, Bodi Taois akan menjadi gila. Kita semua serang. Manfaatkan saat dia lengah. Cepat, bunuh dia. Ayo ikut kami. Pergi ke surga barat untuk mencapai pencerahan, bukankah itu lebih baik? Muridku. Yuan Shi, jangan pergi. Prioritas utama adalah menyingkirkan Bodi. Membunuh muridku. Kalian malu menjadi orang suci Tian Dao.
Meskipun orang suci Tiandao aku, Putih, akan tetap membunuh Fuxi, Zhuang Yuan, Shenong, aku pinjam gua, Huo Yun. Manfaatkan kelemahannya, bunuh dia, kejar kemenangan. Adik, kirim orang ke Istana Niwa ambil batu penambal langit. Kamu ambil batu penambal langit, mengalahkan Putih bergantung padanya. Baik, kakek guru. Bi Xiao, Qiong Xiao, pergi keluar Istana Niwa, bunuh Guang Chengzi, jangan tanya alasan. Patuh pada perintah guru pasti bunuh Guang Chengzi. Wukong, jangan takut. Ada gurumu di sini pasti menjamin kau aman. Hong Jun Nua. Jika muridku mati, pasti kalian akan ikut mati. Bahkan jika orang suci Tiandao aku tetap akan membunuh. Lao Zu, kami akan mati-matian menghalangi mereka, menunda waktu, hahaha. Dari mana datangnya yang tidak tahu diri, berbulu dan berkaki, cepat pergi. Jangan ganggu urusanku. Jika menghambatku, kalian tidak sanggup menanggung akibatnya. Guang Chengzi, kau hina aku lagi Istana Bio, berbulu dan bertanduk, hari ini aku, dan adik perempuanku, tidak akan memaafkanmu. Aku ada urusan penting, ambil senjata untuk Dewi Nuwa. Kalian masih belum pergi? Berontak, benar-benar kalian berontak. Aku adalah murid dari Yuan Shi Tianzun, Guang Chengzi, Qiong Xiao, Bi Xiao. Kalian menyerangku diam-diam. Kalian tidak tahu, aku sedang mengurus urusan untuk Nuwa Niang. Kamu yang mengaku mewakili guru. Menghangatkan makhluk, aku dan adik perempuanku tidak bisa menahan amarah ini. Akhirnya berhasil membuat senjata untuk menekanmu. Hari ini kami tidak akan melepaskanmu. Kakak senior, mohon ampuni aku. Kamu justru mengingatkan kami berdua. Kalau begitu, maka kami akan menghancurkanmu sampai abu. Kami telah menghancurkan Guang Chengzi. Khusus memberi tahu guru. Bodi Lao Dao, segera tinggalkan tempatku. Jika tidak, semua akibatnya kamu yang tanggung. Suamiku, jangan terburu-buru. Ada aku dan adik Hong Jun, serta rekan-rekan Tao lainnya. Kita bersama-sama hancurkan formasi ini, bunuh Bodi. Benar, orang ini bersembunyi di Gua Huo Yun untuk menyembuhkan muridnya. Lagi pula dia sudah terpukul, kita harus terus mendorong, jangan tinggalkan masalah. Semua ikut aku hancurkan formasi ini. Hancurkan Gua Huo Yun kita, tidak ada tempat untuk bermeditasi, kita akan terkena dampak parah. Lalu bagaimana? Apa mungkin kita hanya menonton Bodi menyembuhkan luka di dalam, memulihkan luka? Kalian terus beri energi pada kotak formasi saja. Aku harus fokus menyembuhkan muridku. Muridku, Guang Chengzi. Mengapa auranya di 3 alam hilang? Guang Chengzi sudah mati, tapi tidak tahu penyebabnya. Di 3 alam ini terlalu banyak yang bisa dibunuh. Putih Zulao, kamu tidak tahu malu, kamu tega membunuh muridku? Yuan Shi, jangan terburu-buru. Guang Chengzi tidak dibunuh oleh Putih Zulao. Dia sekarang sedang menyelamatkan monyet nakal itu di Gua Huo Yun. Tidak mungkin dia keluar, bahkan jika rohnya keluar dari tubuh, pasti akan terdeteksi oleh kuda Nuwa. Aku rasa pasti ada keanehan. Atau mungkin 2 orang suci dari barat. Tidak mungkin 2 orang suci barat. Mereka hanya ingin merebut murid yang lebih muda. Cucu muridmu biasanya tidak membunuh orang. Pergi ke Istana Nuwa dan bawa batu Nuwa ke sini. Tong Tian, kamu adalah seorang suci. Wukong, sementara istirahatlah di dalam harta guruku. Setelah guruku bereskan orang-orang ini, baru aku obati lukamu. Pertempuran besar akan segera dimulai. Bertempurlah, kalian semua kultivator timur akan mati. Lalu Buddhisme barat kita akan untung dari pertikaian. Biarkan aku mempercepat pertarungan kalian. Biarkan langit runtuh lebih cepat. Siapa yang menghancurkan langit ini? Langit akan runtuh. Kalian tidak menopang langit, malah menyerangku. Bodi tidak peduli konsekuensinya. Mengapa kau menghancurkan pilar terakhir penyangga langit di Gunung Buzo? Apakah kau ingin semuanya lenyap? Aku menghancurkan langit. Bersiaplah mati.
Kami, para pendeta, tidak akan memaafkanmu. Hahaha. Kalian tidak peduli dengan kematian rakyat, hanya memikirkan diri sendiri. Biarkan aku untuk sementara menopang langit ini, lalu memusnahkan kalian semua. Saudara Bodhi, bahkan jika kau memperbaiki langit dan bumi ini, kami tidak akan melepaskanmu. Bertarunglah. Baiklah, langit dan bumi tidak akan terhubung untuk sementara. Kita bisa bertarung sekarang. Ingin menguasai langit? Maaf, 4 benua, kecuali dunia baratku, 3 alam lainnya tidak bisa memilikinya. Kecuali semuanya berada di bawah kekuasaan baratku. Siapa yang menghancurkan 4 sinar cahayaku? Bertarunglah, Tanah Timur. Ini adalah kesempatan untuk menyingkirkan kalian, dan membuat kalian berdua hancur. Cepat bunuh dia. Sekarang kesempatan langka. Redam. Ingin membunuhku, Bodhi? Tidak semudah itu. Jika aku mati, siapa yang akan melindungi murid-muridku? Bahkan jika aku menopang langit dengan 1 tangan, kalian tidak bisa membunuhku, termasuk kau, Nuwa. Kamu sendirian bukan tandinganku, kalian harus bekerja sama untuk melawanku. Serang bagian bawah, kami serang dari atas. Baik. Rekan Bodhi, lihat apakah kau bisa menangkis seranganku ini. Apa susahnya? Rasakan ini, rekan. Ternyata ini pendeta Zhen Yuanzi dari Wuzuangguan. Istana surgawi kita menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, mohon bantuan pendeta. Kalian jangan panik. Karena aku ada di sini, tentu untuk menyelesaikan masalah ini, Yuti Wangmu, cepat tunjukkan jalan di depan. Baik, pendeta. Kalian berdua, Santo Tiandao, bolehkah kalian mendengarkan perkataanku? Apa yang ingin kau katakan? Kultivator Bodhi ini, karena menghancurkan langit, mengapa juga menopang langit? Dengan kekuatannya melawan kalian, juga tidak akan kalah, kan? Pantas saja disebut leluhur Dewa Bumi. Kamu sebenarnya di pihak mana? Kalian tidak pernah berpikir ada yang bermain curang, sengaja membuat kalian mati atau terluka, untuk mendapatkan keuntungan dari konflik. Rekan kultivator mencurigai dunia barat, Sakyamuni adalah orang dari tanah timur kita. Aku tidak merasa dia punya niat seperti itu. Kekuatan tersembunyi di balik Buddhisme itu, seperti Mahavairochana dan lainnya, apakah kalian pernah bertarung dengan mereka? Saudara Bodhi, memaksa diri menopang langit. Saudara Hongjun, Saudara Niwa. Bagaimana kalau kita pergi ke Gunung Buzhou dan membuat 4 pilar raksasa baru? Saya, Zhen Yuanzi, datang membantu Anda. Anda mempertaruhkan nyawa menopang langit demi umat manusia. Apakah Anda mau menerima saya sebagai murid? Saya tidak menerima murid suci. Jika kamu bersaudara dengan Sun Wukong, urusmu pasti aku tangani. Tolong, saudara, gantikan saya sebentar. Anggap saja aku berhutang budi padamu. Tempat suci para dewa hancur dalam sekejap. Lao Jun, lihat ke sana. Ada fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat. Itu Saudara Bodhi. Dia sedang menyembuhkan muridnya. Hamba membawa Lao Jun untuk menghadap Tuan. Ada apa? Kenapa tergesa-gesa? Saudara, kita terkena racun misterius itu. Racun yang menyerang kalian. Sudah saya ketahui sepenuhnya. Terima kasih Tuan atas obatnya. Hamba sangat berterima kasih. Saudara memang hebat, bisa menembus langit. Ini penawarnya. Setelah kalian minum ini, racunnya akan mereda sekitar 1 tahun. Hanya bisa mereda 1 tahun? Begitu sulitnya. Dalam setahun, saya pasti akan menemukan cara untuk menetralkannya. Kaisar Hantu Fengdu, keluar, kau bunuh muridku. Hari ini aku tidak akan melepaskanmu. Tai Shang Lao Jun ingin membunuhku.
Mohon guru selamatkan aku, Karena sudah datang, maka tinggallah di sini. Taishang, kau hampir membunuh muridku. Dan kau masih berani datang sendiri. kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Ini adalah tempat ibadahku. Kenapa aku tidak boleh kembali? Aku akan perlahan-lahan meleburmu di sini. Aku ingin Hong Jun juga tahu, bagaimana rasanya kehilangan murid. Zhang Yuren, suruh seseorang untuk memberitahu Hong Jun. Katakan bahwa aku akan membunuh muridnya, Taishang Lao Jun. Jika dia tidak datang, mungkin yang tersisa hanya genangan darah. Apakah aku mengizinkanmu pergi? Kamu tinggal suruh seseorang saja. Cepat undang Hong Jun Laozu dan Nyua Niang ke sini. Aku berteman dengan 3 dewa agung. Rekan Hong Jun, rekan Nua, Putih Laozu ini tidak bisa disentuh. Kekuatannya tidak kalah dengan kalian. Aku sarankan kalian berdamai. Bukankah itu lebih baik? Jika masih bertarung, yang menderita adalah semua makhluk di 3 alam. Orang ini harus mati. Aku, Hong Jun, tidak bisa menerima ada yang sekuat ini di 3 alam. Jika dia tidak mati, dia akan menjadi mimpi buruk bagi kita. Laozu, ada masalah besar. Baru saja, Putih Lao Dao menangkap Tianzun, Taishang Lao Jun dimasukkan ke dalam labu. Dia bilang jika kamu tidak pergi, dia akan membunuh Tianzun di dalam labu, berubah menjadi genangan darah. Muridku tidak boleh dibunuh oleh orang ini. Jika begitu, di mana martabatku? Hong Jun, Tong Tian, cepatlah datang. Setelah mendapatkan artefak dari Nyua, segera menuju ke Gunung Ling Tai Fuzi. Jangan tunda. Guru, murid sedang dalam perjalanan. Segera akan datang. Kalau begitu cepatlah. Jika terlambat, guru tidak akan memaafkanmu. Kakak senior, bantu aku membasmi pendeta Bodhi. Ikut aku. Jika Tong Tian datang tepat waktu, kita bisa membasmi orang ini dengan mudah. Guru, karena leluhur guru menjebak Sekte Jie, mengapa kita tidak berganti aliran? Masuk ke bawah naungan Patriark Bodhi? Saudara Bodhi, aku, Tong Tian, demi dirimu menjadi musuh sekte sendiri, semoga kau tidak mengecewakanku. Saudara Bodhi, guruku Hong Jun memerintahkanku pergi ke Istana Nyua mengambil batu penyempurna langit untuk melawanmu. Tapi aku tidak melakukannya. Terima kasih atas informasinya, Tong Tian, pergilah segera, jika Tuan Hu mengetahuinya, mungkin. Kaisar Hantu Yundu, cepat berubah menjadi wujud Tong Tian. Pergi ke Istana Nyua dan tipu batu penambal langit. Aku tidak akan memberi Hong Jun harapan apapun. Guru, murid gagal menyelesaikan tugas. Di tengah jalan, aku dilukai oleh seorang yang kuat. Kau adalah seorang santo. Sangat sedikit yang bisa melukaimu. Siapa sebenarnya yang melukaimu? Murid tidak mengenali orang itu. Apakah kau membawa batu penambal langit? Tidak, aku terluka di tengah jalan. Yuanshi, dengarkan perintah. Pergi ke Istana Nyua. Ambil batu penambal langit. Biarkan aku yang menengahi masalah ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku membunuhnya. Aku adalah Tong Tian. Datang untuk mengambil batu penambal langit. Ini batu penambal langit. Terimalah, Yang Mulia. Apakah ada pelayan di sini? Aku datang untuk mengambil batu penambal langit. Sial. Seseorang menyamar sebagai Tong Tian dan menipu batu penambal langit. Berani membuat onar di depan mata seorang suci. Berani, iblis. Tunjukkan wujud aslimu. Berani, Kaisar Hantu Fengdu. Berani menyamar sebagai Tong Tian untuk menipu harta karun. Karena sudah ketahuan, kalau begitu, bertindaklah. Hanya seorang setengah suci sepertimu layak aku turun tangan. Serahkan batu penambal langit, aku akan memberimu kematian yang cepat. Bagaimana jika aku tidak mau? Cukup lari kembali ke tempat Bodhi. Trik murahan. Berani tampil di depan umum, karena kau tetap keras kepala, jangan salahkan aku yang tidak berperasaan. Mati saja. Dengan benda ini kau pikir bisa mengalahkanku. Jika tidak menyerahkan batu penambal langit, hari ini kau tidak akan luput dari kematian. Tidak tahu diri. Hari ini, Bodhi tidak bisa kabur meskipun punya sayap. Bahkan seekor burung pun tidak bisa melarikan diri. Mohon, nenek moyang Hong Jun. Dewi Nua, selamatkan kami. Tenang saja, orang ini menerima muridku, Taishang. Hari ini, Hong Jun tidak akan memaafkannya.
saudara sejati Bodi. Aku, Hong Jun, sudah datang. Entah, kau berani muncul, atau tidak. Datang, datang. Kalau begitu, kami akan menunggu dan melihat. Dulu aku tidak bisa mengalahkanmu, tapi sekarang, keadaannya sudah berbeda. Hah? Karena batu penambal langit, aku akui benda ini sangat kuat, tapi belum tentu kalian bisa mendapatkannya. Guru, murid sudah membawa batu penambal langit. Rekan, aku punya sesuatu untukmu. Tidak terduga, kan, rekan putih, kau suruh Kaisar Hantu Feng Du pergi ke kuil Nua, menyamar sebagai San Shitong Tian untuk menipu batu penambal langit. Tapi sudah ku ketahui, lalu aku menghabisinya. Kaisar Hantu Feng Du, pengkhianat yang menjual istana surgawi kita, dia akhirnya mendapatkan balasannya. Terima kasih, Yuan Shi Tianzun, telah menyingkirkan pengkhianat bagi istana surgawi kita. Dia tidak akan mati, aku akan menghidupkannya kembali bagaimanapun caranya. Sebaliknya, kau, Yuan Shi, kau benar-benar telah membuatku marah. Aku yang menguasai 6 jalan reinkarnasi, di dunia bawah, akulah yang berkuasa. Rekan putih, aku jamin kau tidak bisa menghidupkan Kaisar Hantu Feng Du. Hahaha, bahkan orang suci surgawi seperti Hong Jun dan Nua pun berani kubunuh, apalagi hanya dunia bawah yang kecil. Percaya atau tidak, aku, putih, juga bisa menciptakan dunia bawah sendiri. Arwah Kaisar Iblis Hong Du sudah kuambil, aku tidak akan melepaskan arwahnya. Bagaimana kau bisa menyelamatkannya? Kau mengingatkanku, hari ini aku tidak akan melepaskan siapapun dari kalian. Kau melukai muridku parah, dan juga membunuh orang-orangku. Tidak tahu kalau aku paling melindungi murid-muridku, hari ini kalian semua tidak akan lolos. Bodi, jika kau tidak melepaskan muridku Taishang, hari ini adalah hari kematianmu. Kau hancurkan pusakaku, aku, pendeta tua, tidak akan memaafkanmu. Ayo, kalian semua, aku, Bodi, melawan kalian sendirian, apa yang bisa terjadi? Semua ini kalian yang memulainya. Kalian keras kepala? Maka jangan salahkan aku. Maukah kau melepaskan arwah Kaisar Iblis Feng Du atau tidak? Jika tidak, aku pasti akan membunuhmu. Jangan sakiti muridku. Saudara Bodi, apakah kau benar-benar ingin mati? Kau pikir kau layak menghalangi aku, Bodi? Kalian semua maju bersama. Aku, pendeta sederhana, tidak takut pada kalian hari ini. Kalau begitu, aku, Nua, akan melawan. Orang ini sudah terikat. Semua orang, serang. Hancurkan dia tanpa ampun, bunuh dia. Lalu hancurkan jiwa dan rohnya. Cepat serang kuali dewa. Bantu dia. Hancurkan orang ini. Apa ini? Ilmu sihir apa? Mengapa bisa? Ingin membunuhku? Kalian sanggup membunuhku? Kalian berdua, orang suci Dao. Kalian juga hanya segini? Kawan Dao, beranikah kau melawan benda ini? Ini adalah batu penambal langit. Kau mengenalnya? Coba saja. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran, aku, putih, sudah berarti. Bertarunglah. Aku juga ingin tahu seberapa kuat batu Nua milikmu itu. Luar biasa, kau tidak mengecewakanku, tapi dengan benda ini saja, mungkin kau belum bisa mengalahkanku. Kau masih percaya diri seperti biasa, kawan? Hari ini jika aku kalah, aku akan kembali ke Istana Nua, dan tidak akan ikut campur lagi. Baik. Kekuatan pemecah batu adalah kekuatan tertinggi. Bahkan bayangan sungai waktu pun terpotong. Jangan mendekat, Patriarch, kalian akan mati. Hanya batu penambal langkah, tidak bisa melukaiku. Masih bisa bangun? Hehe. Aku meremehkanmu. Haha, sesepuh tua, giliranmu sekarang. Hari ini aku akan memanfaatkan kelemahanmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lanjutkan bunuh. Sekarang, bagaimana kau bisa bertarung denganku, kawan? Kau kuat, tapi bukan tandingan batu penambal langkah. Hari ini aku akan membunuhmu di tempat. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu.